Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah, NIM 20108110057. Yang saya hormati Bapak Taufik Satria Mukti selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari rancangan proposal penelitian saya mengenai penggunaan metode cooperative learning tipe STAD dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Yang pertama, latar belakang masalah. Kami mengambil latar belakang masalah dari negara Indonesia sendiri, yaitu negara Indonesia saat ini melewati banyak proses dari kuatnya arus globalisasi. Yang kedua, mengenai perkembangan teknologi. Jelas perkembangan teknologi saat ini sudah semakin pesat dalam kegiatan belajar mengajar, juga perkembangan media dan teknologi ini menjadi merubah arah pendidikan yang dulunya hanya sebatas education menjadi edutainment. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif model STAD. Pembelajaran kooperatif model STAD jelas merupakan pembelajaran kelompok 4-5 orang, di mana tiap-tiap kelompoknya itu anggotanya heterogen. Pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika merupakan pada jenjang ini, jenjang SMA, yang bisa diterapkan dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD ini, yaitu pada materi geometri dan statistika atau materi fungsi dan statistika. Yang kelima, peningkatan kemampuan belajar siswa menggunakan teknologi. Peningkatan kemampuan belajar siswa menggunakan teknologi ini akan berdampak pada penggunaan teknologi atau software-software atau aplikasi yang bisa digunakan dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu bagaimana penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Bagaimana peran metode pembelajaran kooperatif STAD dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Yang keempat, bagaimana aktivitas siswa yang diajarkan dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif STAD dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Dan terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui bagaimana penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode pembelajaran kooperatif STAD dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Yang keempat, mengetahui bagaimana aktivitas siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran kooperatif STAD dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Manfaat penelitian jelas. Manfaat penelitian di sini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, bagi siswa. Bagi siswa dapat memicu semangat kedisiplinan dan mengikuti pembelajaran. Pemanfaatan teknologi sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh guru. Bagi guru juga, guru dapat memperbaiki dan meningkatkan proses dari hasil mengajar menggunakan strategi yang tepat. Bagi sekolah sebagai bahan masukan atau dijadikan bahan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dalam mengelola kualitas pendidikan di sekolah. Kemudian bagi peneliti lain, diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan pengembangan. Perbaikan ini juga bisa digunakan sebagai bahan referensi yang kemudian menggunakan metode pembelajaran STAD dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Di sini kami mengambil kajian teori, ada 3 poin penting. Yang pertama, metode pembelajaran kooperatif STAD. Yang kedua, kemampuan teknologi siswa. Yang ketiga, penggunaan metode STAD kooperatif STAD learning dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Yang pertama, metode pembelajaran kooperatif STAD jelas merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Metode pembelajaran STAD didesain dalam bentuk kelompok dengan 4-5 orang kelompok dengan anggotanya memiliki kemampuan heterogen. Kemudian kemampuan teknologi siswa, era sekarang ini merupakan era yang menuntut seseorang untuk meningkatkan pembelajaran. Perkembangan teknologi ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran di sekolah. Peserta didik dituntut aktif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dalam hal ini penggunaan software atau aplikasi ini memiliki peranan penting untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam penerapan strategi ini. Nah, teknologi ini juga berfungsi sebagai hal untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep, misalnya proses penyelidikan secara terbimbing, seperti itu. Kemudian yang poin ketiga mengenai
penggunaan metode kooperatif study learning dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Ada dua sub di mana penggunaan software Microsoft. Yang pertama penggunaan software Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan aplikasi GeoGebra. Yang kedua penerapan dengan sintak pembelajaran kooperatif tipe STAD. Di sini keduanya saling keterkaitan di mana penggunaan sintak-sintak pembelajaran dalam kooperatif tipe STAD ini adalah siswa diskusi secara kelompok yang nantinya kemudian diskusi ini akan dari guru akan dituntut untuk presentasi. Setelah presentasi nantinya dalam materi-materi yang sudah dicanangkan seperti materi statistika menggunakan Microsoft Excel ini akan dicocokkan dengan hasil dari pembelajaran manual oleh guru tersebut di situ. Nah, di sini juga guru mengarahkan siswa untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan seperti itu. Kemudian hipotesis penelitian, H0-nya terdapat pengaruh penggunaan metode cooperative learning STAD dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh penggunaan metode cooperative learning STAD dalam meningkatkan kemampuan teknologi siswa. Yang kemudian metode penelitian. Yang pertama mengenai desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara kuantitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melakukan tindakan dalam penelitiannya. Tujuannya yaitu agar dapat mengembangkan keterampilan baru untuk memecahkan masalah dengan cara yang baru. Hal ini dikarenakan agar guru bisa mengetahui apakah terdapat peningkatan pada kemampuan teknologi siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Jadi di sini guru akan melakukan tindakan di mana nanti tindakannya melihat dari sintak-sintak pembelajaran pada metode kooperatif tipe STAD ini, seperti itu. Kemudian populasi dan sampel. Populasi merupakan objek atau wilayah yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempermudah pengolahan data yang kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini rencananya mengambil dari siswa SMA kelas 10 dan 12 dengan perbedaan materi pada tiap kelasnya. Sedangkan sampel di sini merupakan bagian dari populasi. Peneliti harus mengambil sampel yang benar-benar, ya, harus mengambil sampel yang benar agar dapat mewakili dari masalah penelitian yang akan diteliti. Dengan menggunakan sampel ini akan lebih mudah dalam mengolah data dan hasil yang didapat akan lebih akurat. Rencana untuk sampel yang akan diambil yaitu sekitar 60 siswa pada masing-masing jenjang kelas. Jadi 30 siswa kelas juga 60 siswa kelas 10 dan 60 siswa kelas 12 seperti itu. Karena untuk pengambilan sampelnya ini akan menggunakan kemampuan generalisasi siswa dengan memperhatikan pedoman-pedoman yang berlaku, karena juga mengingat banyaknya materi yang harus disampaikan dalam beberapa tingkatan kelas pada siswa SMA. Di sini juga peneliti mungkin akan sedikit kesulitan karena siswa di sini belajar secara kelompok, jadi kemampuannya akan sedikit samar. Definisi operasional penelitian. Student Team Achievement Division. Student Team Achievement Division merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada adanya aktivitas dan interaksi di antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Kemampuan teknologi siswa. Kemampuan teknologi siswa merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan karena akan memberikan dampak yang baik bagi tiap siswa. Dalam hal pembelajaran, pemahaman merupakan proses. Oleh karena itu, siswa harus lebih memahami, menggunakan, menyikapi, dan memanfaatkan perkembangan dari teknologi. Kemudian metode penelitian mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian di sini kami menggunakan karakteristik dalam yang bisa diduplikasikan ke dalam sekurang-kurangnya dua klasifikasi atau indikator. Di sini untuk variabel bebasnya kami menggunakan huruf X, yaitu metode cooperative learning Student Team Achievement Division. Kemudian variabel terikatnya yaitu kami menggunakan huruf Y, yaitu kemampuan teknologi siswa. Kemudian metode penelitian mengenai instrumen dan teknik dan instrumen pengumpulan data. Instrumen merupakan suatu sistem di mana
untuk mengumpulkan atau mencari informasi untuk menjawab suatu masalah. Dalam penelitian ini, instrumen-instrumen yang digunakan dengan menggunakan alat dan atau teknologi media yang mendukung dalam proses pembelajaran. Untuk penelitian ini kami menggunakan laptop jelas, intinya teknologi-teknologi yang mendukung dalam proses pembelajaran. Yang pertama, untuk teknik pengumpulan datanya kami menggunakan observasi. Observasi-observasi ini dilaksanakan agar nantinya, kami mengetahui bagaimana bagaimana, sistem ini bagaimana observasi ini akan dilaksanakan, seperti itu. Kemudian yang kedua, kami menggunakan catatan. Catatan-catatan tertulis ini memuat segala kegiatan peneliti maupun siswa selama proses berlangsungnya pemberian pembelajaran, seperti itu. Jadi, guru harus mempunyai catatan-catatan mengenai perkembangan-perkembangan yang, mungkin kecil, namun itu akan sangat berarti bagi nanti hasil, penelitian, seperti itu. Yang ketiga, jelas, ini angket. Dalam penelitian kuantitatif, tidak luput dari angket. Yang mana angket ini, dimasukkan agar dapat mengukur hasil belajar siswa supaya lebih akurat dalam menganalisis data. Angket tersebut menyesuaikan dengan indikator-indikator yang sesuai dengan, rumusan-rumusan masalah yang sudah, ada dan disesuaikan dengan tujuan dari rumusan masalah penelitian tersebut. Dengan teknik analisis data yang pertama reduksi. Reduksi ini datanya diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka, eee, perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti itu. Jadi, merangkum, memilih hal-hal yang pokok dari catatan-catatan yang sudah diberikan, yang sudah dicatat, seperti itu. Kemudian disajikan datanya. Dari data yang sudah terorganisir akan dideskripsikan dalam bentuk tabel. Dalam penelitian ini penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang, telah dipahami. Penyajian data dapat disajikan dalam bentuk grafik, matrik, network, dan chart. Kemudian yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, memberikan suatu kesimpulan terhadap hasil dari penafsiran dan evaluasi. Nah, kegiatan ini mencakup, pencarian makna data serta memberikan penjelasan. Selanjutnya dilakukan kegiatan verifikasi yaitu kegiatan mencari validitas kesimpulan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data. Jadi, disesuaikan dengan, kaidah-kaidah yang berlaku, seperti itu untuk teknik penarikan kesimpulan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.